Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan industri berperan memproses sumber daya ekonomi dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi sehingga memiliki nilai tambah untuk mencapai pertumbuhan sekaligus pemerataan. Oleh sebab itu, sektor industri yang dicita-citakan adalah industri yang bukan hanya semata-mata terkait dengan industri pengolahan, manufacturing, namun meliputi pula industri-industri jasa, diantaranya yang termasuk adalah industri kreatif, industri informasi komunikasi, transportasi, perbankan, dan lain sebagainya. Berdasarkan pemikiran strategi pembangunan industri tersebut, maka orientasi kebijakan industrialisasi SEP adalah orientasi keluar atau outward looking. Setidaknya ada 3 alasan pokok tentang perlunya orientasi keluar dalam industrialisasi. Pertama, dimilikinya kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Kedua, situasi persaingan global akan memacu efisiensi dan produktivitas industri Indonesia untuk memperkuat daya saingnya. Ketiga, keuntungan yang diperoleh di pasar internasional akan memperbesar cadangan devisa yang dibutuhkan sebagai modal pembangunan selanjutnya. Strategi pembangunan sektor industri. Strategi pembangunan industri dalam SEP haruslah berbasis kepada keterpaduan antara satu, sumber daya alam, yang kedua, pengetahuan. Keterpaduan antara strategi industri berbasis sumber daya alam dan industri berbasis pengetahuan akan mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Struktur industri. SEP mempunyai bentuk struktur industri yang terdiri dari 1. Industri strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, industri di luar industri strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua bentuk struktur industri tersebut diwajibkan selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup agar pembangunan ekonomi juga masih tetap dapat berlangsung berkelanjutan atau lestari pada generasi yang mendatang. Pola tata peran pelaku ekonomi atau PTPPE. Dalam merumuskan PTPPE harus ditetapkan terlebih dahulu tujuannya sebagai berikut ini. Terwujudnya produktivitas dan efisiensi kolektif yang tinggi dari pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2. Terwujudnya perekonomian rakyat yang maju dan berkembang. Terwujudnya kemitraan selaras antar pelaku ekonomi yaitu BUMN, koperasi, dan swasta. Berdasarkan ciri-ciri SEP, partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi direpresentasikan oleh 3 pelaku ekonomi, yaitu BUMN, Koperasi Indonesia, dan pihak swasta. Secara kualitatif, PTPPE dimaksudkan untuk menunjukkan letak posisi dari masing-masing pelaku ekonomi. Dasar penempatan mereka dilakukan dengan mempertimbangkan 2 kriteria pokok. 1. Fungsi dan aspek pengelolaan kegiatan usaha. Aspek pengelolaan tersebut penilaiannya akan dilakukan melalui tinjauan keorganisasian yang terdiri atas A. Pemilikan usaha, B. Perencanaan usaha, C. Pengelolaan sumber daya, dan D. Pengawasan usaha. Yang kedua, penggolongan proses pemanfaatan SDA dan penilaian terhadap proses pemanfaatannya didasarkan pada struktur industri sebagaimana diuraikan di atas. A. Industri yang strategis dan menguasai hajat hidup banyak orang. B. Industri yang tidak strategis dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Penggolongan atas proses pemanfaatan SDA masih dibagi lagi secara lebih spesifik, yaitu kegiatan industri yang strategis dan menguasai hajat hidup banyak orang yang 1. Diproduksi oleh rakyat banyak dan digunakan oleh rakyat banyak. 2. Tidak diproduksi oleh rakyat banyak tetapi digunakan oleh rakyat banyak. Dan 3. Tidak diproduksi oleh rakyat banyak dan tidak digunakan oleh rakyat banyak. Terima kasih. PTPPE dapat menjadi landasan pemikiran untuk menjabarkan pasal 33 UUD 1945 guna memberikan makna
tentang adanya perbedaan hak dan kewajiban dari pelaku ekonomi dalam pembangunan industri nasional. Perbedaan itu terjadi sesuai dengan perannya yang dilakukan dalam masing-masing posisinya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi demi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional. Perbedaan peran antara pelaku ekonomi selanjutnya akan menjadi landasan terciptanya dinamika interaksi dan interrelasi antar para pelaku ekonomi melalui kemitraan yang selaras dalam proses pembangunan industri nasional.